Pernah kebayang nggak sih kalau besok pagi waktu Anda mau isi bensin, harganya tiba-tiba ya naik 3 kali lipat? Wah, itu pasti bikin panik massal, he. Banget kan? Dan naiknya ini bukan karena ada kilang minyak yang meledak atau semacamnya, tapi murni karena ada satu penjaga selat di Timur Tengah sana yang tiba-tiba bilang, maaf, kami sudah nggak terima uang dolar Anda lagi. Betul. Dan biasanya ya, pergeseran ekonomi global itu kan rasanya lambat banget, Ya, kayak kita baca grafik bertahun-tahun gitu kan? tepat. Tapi bulan lalu, tepatnya di bulan Maret 2026 kemarin, kita baru saja dihantam semacam gempa tektonik ekonomi yang sangat cepat. Cepat dan brutal ya. Mengingat sekarang kita lagi ngobrol di awal April, gelombang kejutnya itu rasanya sudah mulai ngacak-ngacak isi dompet kita secara langsung loh. Benar sekali. Kecepatan dari krisis ini yang bikin situasinya sangat kritis. Kita nggak lagi bahas fluktuasi harga minyak harian atau negosiasi dagang biasa. Kita lagi melihat perombakan total pada sistem operasi keuangan dunia yang udah berjalan lebih dari setengah abad. Ini momen di mana geopolitik benar-benar langsung membakar jalur logistik global. Nah, makanya tumpukan sumber materi kita hari ini itu luar biasa banget. Kita punya sebuah makalah akademik yang sangat mendalam, disandingkan sama laporan intelijen ekonomi taktis. Dan yang menarik, ini disusun dengan sangat rinci oleh tim mahasiswa dari Polines atau Politeknik Negeri Semarang. Oh ya, analisis mereka sangat tajam. Tajam banget. Mereka membedah sebuah fenomena mutakhir yang mereka sebut sebagai yuanisasi Selat Hormuz. Jadi, misi eksplorasi mendalam kita kali ini adalah membongkar tuntas hal ini. Menarik. Kita bakal membedah bagaimana sebuah konflik di Timur Tengah pada akhir Februari kemarin bisa bertransformasi jadi krisis finansial global, meruntuhkan sistem petrodolar, dan mengapa skenario ini bikin Bank Indonesia keringat dingin. Dan harus kerja ekstra keras sekarang juga. Betul banget. Jadi, oke, let's unpack this. Kita harus tarik mundur ke akhir Februari dulu. Sebenarnya apa sih memori kolektif dunia tentang pemicu reaksi berantai ini? Oke, semuanya itu berpusat pada tanggal 28 Februari 2026. Dunia itu tiba-tiba dikejutkan oleh operasi Epic Fury. Ah, operasi yang itu? Ya, operasi kinetik gabungan antara Amerika Serikat dan Israel. Dan buntut dari operasi ini adalah tewasnya Ayatollah Ali Khamenei, tokoh paling senior di Iran. Dan kalau kita baca buku sejarah militer, kalau pemimpin tertinggi sebuah negara dibunuh, insting pertama dunia itu pasti siap-siap perang dunia ketiga, kan? Pasti, semua orang langsung antisipasi bakal ada hujan rudal balistik, penutupan wilayah udara, pengerahan pasukan besar-besaran. Padahal kenyataannya nggak gitu. Sama sekali nggak gitu. Makalah ini menyoroti bahwa alih-alih balas pakai peluru atau rudal, Iran justru memindahkan medan perangnya ke sektor perbankan. Mereka main cerdas ya. Respons asimetris, perang finansial. Betul, mereka sadar kalau lawan Amerika Serikat secara militer frontal itu bunuh diri. Jadi mereka pukul langsung di urat nadi ekonomi lawan. Dari tanggal 1 sampai 15 Maret 2026, mereka mengambil alih kontrol absolut atas Selat Hormuz. Selat Hormuz. Nah, buat Anda yang mendengarkan, bayangkan Selat Hormuz ini sebagai sebuah celah sempit di lautan yang sangat vital. Sekitar 21 juta barel minyak mengalir lewat situ setiap harinya. Itu setara 20% kebutuhan harian dunia loh. Gila ya. Dan alih-alih menutup selat itu pakai ranjau atau kapal perang, Iran malah bikin sistem perizinan berlapis. Ibaratnya tuh gini, bayangkan Selat Hormuz ini kayak satu-satunya jalan tol buat Anda pulang ke rumah sehabis kerja. Oke. Selama puluhan tahun, Anda bayar tol itu pakai dolar, dan portalnya otomatis kebuka. Tapi tiba-tiba, penjaga gerbangnya ganti mesin edisi, dan bilang, maaf, mulai hari ini kami nggak terima uang Anda. Anda harus bayar pakai mata uang tetangga, kalau nggak, dilarang lewat. Analogi yang sangat pas. Mereka mengubah selat itu jadi gerbang tol Yuan. Gerbang tol Yuan. Terus gimana mekanisme teknisnya ini bekerja di lapangan? Dokumen Intelligence Polines ini merincinya sebagai sistem akses bertingkat. Jadi, Iran mematok tarif transit sebesar 2 juta dolar per kapal. 2 juta dolar per kapal? Ya, tapi ini kuncinya. Pembayarannya mutlak harus dikonversi ke Yuan Tiongkok dan diselesaikan lewat chips. Chips. Itu sistem pembayarannya Tiongkok kan? Saingannya SWIFT. Betul sekali.
Nah, sistem bertingkat ini tuh presisi banget. Kapal-kapal Tiongkok dan Rusia ditaruh di tingkat pertama. Karpet merah dong. Karpet merah, lewat gratis, cepat, karena sistem bank mereka sudah terintegrasi sama chips. Terus gimana nasib kapal-kapal barat? Yang Amerika, Inggris gitu. Mereka ada di tingkat keempat, yang artinya diblokade total. Wow. Kenapa? Karena perbankan mereka pakainya dolar dan SWIFT. Mereka secara fisik itu nggak punya akses langsung untuk bayar tol pakai sistem chips tadi. Berarti mereka nyangkut di laut dong. Sangat nyangkut. Hasil hari pertama saja brutal banget. Ada 152 kapal tanker barat tertahan di perairan internasional. Nggak bisa ngapa-ngapain. 152 kapal. Itu kayak tempat parkir raksasa di laut. Dan sementara kapal-kapal barat ini terombang-ambing, Iran dapat untung dong. Sangat. What's fascinating here is, laporan ini mencatat dalam 24 jam pertama aja, Iran meraup 1,3 miliar dolar. Semuanya dibayar dalam yuan. Cuma dari duit tol. Iya, tapi itu baru puncak gunung es. Di saat yang sama, armada bayangan atau shadow fleet mereka bekerja penuh. Bentar. Armada bayangan. Makalah ini nyebut mereka mindahin 11 juta barel minyak ke Tiongkok. Gimana caranya kapal super besar ngumpet dari radar? Ada beberapa lapis kamuflase. Pertama, mereka matikan AIS atau pelacak radar saat masuk perairan internasional. Oke, jadi terbang buta? Iya. Kedua, transfer minyak dari kapal ke kapal di tengah laut malam hari pula. Di tengah samudra gelap gulita gitu? Betul. Jadi minyak dari kapal Iran dipompa ke kapal berbendera netral. Terus yang ketiga, dokumennya dipalsukan, seolah-olah minyak itu dari Malaysia atau Oman. Cerdik juga. Oh, berarti Departemen Keuangan Amerika Serikat buta total ya? Mereka nggak bisa lihat aliran uangnya, apalagi ngebekuin. Sama sekali nggak bisa. Ini benar-benar bypass sistem sanksi AS 100%. Wow, itu gila sih. Tapi penjelasan ini memunculkan pertanyaan besar buat saya. Kalau Iran bisa semudah itu mendikte mata uang di pasar minyak, apa dampaknya buat dolar? Dolar kan rajanya pasar energi selama 50 tahun lebih. Nah, untuk mengerti paniknya pasar global, kita harus otopsi dulu sejarah sistem petrodolar. Ini kan bukan hukum alam ya, ini rekayasa finansial tingkat tinggi. Betul. Kita harus mundur ke tahun 1971, ke momen kejutan Nixon. Iya, Agustus 71, Amerika lagi numpuk utang gila-gilaan karena perang Vietnam. Cadangan emas mereka habis karena negara lain pada nukarin dolar sama emas. Terus Presiden Nixon panik dong. Banget. Makanya dia bikin pengumuman sepihak. Dolar nggak lagi dijamin pakai emas. Sistem moneter saat itu runtuh. Dolar cuma jadi kertas biasa. Jadi Amerika butuh semacam, komoditas baru buat jadi jangkar nilai dolarnya ya, biar orang tetap mau nyimpen dolar. Betul. Dan komoditas yang paling pas saat itu adalah minyak. Apalagi ada krisis embargo minyak di awal 70-an yang bikin harga minyak naik 400%. Nah, di tahun 1974 itu yang ada kesepakatan rahasia kan? Benar, AS kirim diplomat ke Arab Saudi. Kesepakatannya simple tapi brilian. Saudi jual minyak harus pakai dolar AS. Imbalannya, AS kasih perlindungan militer dan senjata ke Saudi. Pantes. Terus Saudi juga wajib investasikan dolarnya buat beli surat utang pemerintah AS kan? Tepat sekali. Berarti kalau Anda adalah negara manapun, entah Jepang, Jerman, atau Indonesia, Anda butuh minyak untuk nyalain pabrik. Karena minyak cuma bisa dibeli pakai dolar, ya Anda terpaksa ekspor barang ke AS buat dapat dolar. Atau beli di pasar falas. Permintaan dolar itu terkunci permanen. AS bisa cetak uang terus buat biayain utang mereka tanpa takut inflasi meledak. Karena seluruh dunia dipaksa nyerap dolar itu. Betul, itulah sistem petrodolar. Tapi, tunggu dulu. Saya mau sedikit kritis sama dokumen ini. Sistem ini kan udah berjalan 52 tahun. Sangat mengakar. Emangnya masuk akal bangunan raksasa petrodolar ini runtuh cuma dalam 2 minggu di bulan Maret 2026 gara-gara satu kebijakan di Selat Hormuz? Argumen Anda valid. Dan pakar dari Polysense juga mencatat keruntuhannya nggak terjadi semalam. Ini tuh udah erosi sejak lama. Oh iya, sejak kapan? Bayangin aja petrodolar kayak sistem operasi Windows di tahun 2000-an. Dulu semua wajib pakai Windows, tapi pelan-pelan muncul saingan. Tahun 2015, Tiongkok bikin chips. 2018, mereka mulai perdagangan minyak pakai yuan di Shanghai. 2022, Rusia maksa Eropa bayar gas pakai rubel.
Oh, oke. Jadi sistemnya emang pelan-pelan udah pada ditinggalin. Iya, jadi Maret 2026 ini bukan momen munculnya sistem baru, tapi momen di mana server utama sistem lama itu dicabut colokannya secara paksa. Analogi yang mantap. Colokannya dicabut. Tanggal 13 sampai 15 Maret 2026 itu pukulan fatalnya. 3 pilar runtuh sekaligus. AS nggak bergantung lagi sama minyak Timur Tengah, alternatif mata uang udah ada, dan jaminan keamanan Angkatan Laut AS berhasil dipatahkan sama blokade Iran. Dan makalah ini bilang, kita sekarang masuk ke era dunia moneter ganda atau dual clearing. Artinya apa nih buat harga minyak? Artinya ada 2 label harga untuk minyak yang sama. Hah, gimana ceritanya? Kalau Anda masuk blok Atlantik dan bayar pakai dolar, harganya premium, mahal banget, plus asuransi perang. Tapi kalau Anda blok Asia dan bayar pakai yuan via chips, Anda dapat harga diskon yang lumayan besar, tanpa gangguan. Wah, ini bikin struktur ekonomi makro terbelah dua ya. Terus efek dominonya ke ekonomi global gimana? Karena gelombang kejut ini pasti nyampe ke pabrik-pabrik dan isi dompet kita. Pasti, laporan ini nunjukin data yang ngeri. Harga minyak Brent itu melonjak 55,6% dalam 28 hari. Berarti tembus $114 per barel dong? Betul. Dan asuransi kapal komersial naik 312%. 312%? Gila. Itu nambah biaya 1,2 juta dolar per hari cuma buat asuransi satu kapal. Nah, biaya operasional yang mahal ini bikin barang-barang ikutan mahal kan? Inflasi dorongan biaya, cost push inflation. Benar sekali. Buat Anda yang dengerin, cost push inflation ini beda sama inflasi biasa. Kalau biasanya harga naik karena orang pada pegang duit banyak dan borong barang, nah kalau sekarang harganya naik murni karena ongkos kapal dan biaya produksi minyaknya udah mahal dari sananya. Konsumen lagi susah duit, tapi harga barang tetap meroket. Dan inflasi jenis ini adalah mimpi buruk buat The Fed, bank sentralnya Amerika. Here's where it gets really interesting. Laporan intelijen ini nyebut probabilitas The Fed nurunin suku bunga di bulan Juni 2026 yang awalnya 87%, Langsung anjlok jadi 0%. 0%. Gila ya, mereka terkunci di suku bunga tinggi. Terkunci di 4,25% sampai akhir 2027. If we connect this to the bigger picture, The Fed itu kejebak dalam dilema kebijakan moneter yang parah. Kenapa mereka nggak nurunin suku bunga aja sih buat bantu industri yang lagi empot-empotan? Tahan terus di level tinggi. Ya ekonomi mandek, bisnis gak berani ekspansi, PHK massal, orang gak sanggup cicil rumah. Ini yang namanya stagflasi global. Dan perlu dicatat, analisis kita ini sepenuhnya berdasarkan kalkulasi beban ekonomi ya, bukan soal siapa yang benar atau salah secara politik. Oh pasti. Kita murni lihat hitung-hitungan matematikanya. Dan kalau Amerika saja kejebak stagflasi separah itu, gimana nasib negara berkembang yang impor minyak? Misalnya Indonesia. Makalah ini melukiskan skenario yang lumayan gelap buat kita. Mereka nyebutnya badai sempurna di Indonesia. Perfect storm. Waduh, apa saja kelemahan kita yang terekspos? Pertama, ketahanan energi. Cadangan minyak strategis kita ternyata cuma cukup buat 20 hari. Wait, cuma 20 hari? Serius? Serius? Itu horor banget sih. Artinya, kalau jalur logistik terhambat lebih dari 3 minggu, pom bensin di seluruh Indonesia bakal kering kerontang dong. Betul. Dan di bulan Maret itu, 2 kapal raksasa Pertamina, MT Pertamina Pride dan MT Gamsunoro yang bawa kargo senilai 17,3 triliun rupiah disandra di zona abu-abu Selat Hormuz. Disandra 72 jam kan? Iya, kargo belasan triliun itu tertahan, kepanikan meledak di dalam negeri. Asumsi harga minyak di APBN langsung jebol. Subsidi energi kita bengkak jadi berapa tuh? Dokumen mencatat tambahannya mencapai 412,4 triliun rupiah. 400 triliun. Pantesan investor asing pada panik narik uangnya keluar ya. Rupiah hancur nembus 17.000 per dolar kan? Benar. Di titik inilah Bank Indonesia atau BI mulai keringat dingin. Mereka harus bakar cadangan devisa buat nahan rupiah. 2,8 miliar dolar AS. Lenyap dalam 7 hari. Ya ampun. Ini bikin saya mikir, ibaratnya BI ini kayak lagi kekunci di dalam ruang yang kebakaran hebat. Gimana tuh maksudnya? Iya, di tangannya kan cuma ada alat pengatur suhu, yaitu suku bunga acuan. Kalau mereka naikin suku bunga buat matiin api inflasi,
Ibaratnya mereka nutup ventilasi oksigen. Pelaku usaha, UMKM, orang yang punya cicilan KPR, semuanya sesak napas. PHK massal. Betul banget. Tapi kalau mereka nurunin suku bunga biar industrinya bisa napas, api inflasinya malah makin gede. Rupiahnya hangus jadi abu karena investor kabur. Terus kalau mereka nekat nyiramin api pakai cadangan devisa terus-terusan, ya persediaan airnya habis. Ini trilema yang mustahil sih. Analogi ruangan kebakarannya akurat banget. Dan ironisnya, masalah kita nggak cuma di urusan uang tapi nyerempet ke diplomasi. Emang Iran nganggap kita musuh? Nggak. Secara hitam di atas putih, Iran menganggap Indonesia itu non-hostile state. Jadi kapal kita bisa dinegosiasikan buat bebas. Syukurlah, berarti aman dong. Tunggu dulu, ancaman sebenarnya justru dari Barat. Kalau kita ketahuan pakai aturan main baru Iran, yaitu beli minyak, bayar pakai yuan via ships, kita bisa kena sanksi sekunder dari Amerika Serikat. Oh, iya juga. Akses perbankan dolar kita bisa dibukukan seketika ya. Tepat, defisit APBN berpotensi tembus 5,7%, padahal batas konstitusi kita cuma 3%. Maju kena sanksi, mundur pabrik mati kehabisan bensin. So, what does this all mean? Apakah kita cuma bisa pasrah dan ikut aturan main Tiongkok yang baru? Nah, dokumen taktis dari Polines ini ngasih jalan keluar. Kesimpulannya optimis, kita nggak perlu pasrah. Ada 3 manuver penyelamatan moneter buat BI. Oke, langkah pertama apa? Berhenti simpan semua duit dalam dolar, 100% betul. BI direkomendasikan diversifikasi 10% devisanya ke yuan. 10% ya? Masuk akal sih. Buat apa pegang dolar banyak-banyak kalau nggak bisa dipakai beli minyak? Persis. Langkah kedua, integrasi sistem perbankan nasional langsung dengan chips Tiongkok. Tapi difokuskan secara eksklusif, khusus buat transaksi impor Pertamina yang nilainya 15-20 miliar dolar per tahun itu. Biar jalurnya tertutup dan nggak terdeteksi SWIFT ya, ngurangin risiko sanksi. Pinta. Dan langkah ketiga, eskalasi program Local Currency Settlement atau LCS. LCS. Maksudnya kita maksa mitra dagang pakai mata uang lokal. Betul. Targetnya 25% porsi dari total ekspor andalan kita, kayak nikel, batu bara, CPO, itu dibayar pakai yuan atau rupiah. Oh, jadi kita dapat aliran yuan dari ekspor buat bayar impor minyak tadi. Nggak nyentuh dolar sama sekali. Tepat. Di atas kertas, strateginya solid sih. Tapi realitasnya, Tiongkok itu kan raksasa ekonomi. Masa iya Indonesia bisa dengan gampangnya mendikte Tiongkok minta integrasi sistem khusus? Kita punya senjata rahasia apa emangnya? Leverage kita di mana? This raises an important question. Apa kelemahan fatal Tiongkok? Makalah ini mengungkap kartu truf atau leverage geopolitik terbesar kita, The Malacca Pivot atau Poros Malaka. Selat Malaka? Selat di halaman depan rumah kita sendiri? Iya, coba lihat peta energi Tiongkok. Kalau Iran pegang 20% energi dunia di Hormuz, nah Tiongkok itu 80% impor energinya, atau sekitar 12 juta barel per hari, wajib lewat Selat Malaka. Wait, really? 80%? Wajib lewat sana, yang mana dikontrol oleh Indonesia. Wow, fakta ini benar-benar ngubah cara pandang sih. Berarti kalau Tiongkok ada di balik layar dukung strategi gerbang tol Yuan di Timur Tengah, kita di sini justru lagi megang keran utama energinya Tiongkok dong. Betul sekali. Alih-alih jadi korban, Indonesia bisa main diplomasi tingkat tinggi. Kita bisa minta investasi kilang minyak modern senilai 25 miliar dolar ke Tiongkok. Sebagai ganti apa tuh? Sebagai ganti jaminan keamanan navigasi. Dokumen ini menyebutnya Malacca Security Framework. Kalau Tiongkok mau kapalnya aman lewat Malacca, bayar pakai investasi dan kemudahan finansial. Gila. Merubah ancaman kebangkrutan jadi kedaulatan moneter. Sangat brilian. Luar biasa. Oke, mari kita rangkum obrolan seru ini. Eksplorasi kita hari ini membuktikan bahwa disrupsi di Selat Hormuz pada Maret 2026 kemarin itu bukan cuma berita luar negeri numpang lewat. Tapi ini adalah titik balik, sebuah tipping point yang meruntuhkan hegemoni petrodolar 52 tahun. Dan memaksa Indonesia beradaptasi dengan realita dunia yang kini punya 2 mata uang utama. Dan kenapa Anda, para pendengar, harus peduli? Karena ini nyambung langsung ke hidup Anda. Harga bensin, cicilan rumah Anda yang ikutin suku bunga BI, sampai harga sembako, semuanya bergantung pada seberapa pintar pemerintah kita mainin kartu Malacca Pivot ini. Betul, adaptasi adalah kunci bertahan hidup sekarang. Nah, sebelum kita pamit,
saya mau ninggalin satu pemikiran yang mungkin bikin Anda kepikiran malam ini. Apa tuh? Bulan ini, Selat Hormuz berhasil memaksa dunia bertekuk lutut dan pakai yuan cuma dengan mengubah metode perizinan di sebuah celah sempit. Coba Anda pikirkan, gimana kalau besok negara-negara lain yang mengontrol choke point global, misalnya terusan Suez atau terusan Panama, mulai niru taktik ini. Wah, kalau mereka nuntut pakai mata uang lokal juga buat kapal yang lewat, itu kacau sih. Kan? Apakah era di mana satu mata uang bisa menguasai seluruh lautan sudah benar-benar tamat? Sesuatu yang layak buat kita pikirin sama-sama. Terima kasih Anda sudah bergabung dalam sesi bedah materi ini. Terus pertanyakan informasi, pantau ekonomi di sekitar Anda, dan sampai jumpa. Sampai jumpa.